Halo, selamat pagi para siswa. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran kali ini, yaitu video pembelajaran kegiatan pembelajaran yang ketiga. Kegiatan pembelajaran yang ketiga ini diberi judul Sadari dan Sayangi Biodiversitas. Setelah kita belajar di kegiatan pembelajaran satu, masih ingat tentang apa? Kita belajar tentang pengertian biodiversitas, level biodiversitas, juga nilai tidak langsung dari biodiversitas, yaitu nilai spiritual dalam budaya. Kita belajar Uborampe ya. Kemudian di kegiatan pembelajaran 2 kita belajar faktor manusia yang memengaruhi biodiversitas ya. Kalau di kegiatan pembelajaran satu kita belajar faktor ekologi ya, faktor yang bukan manusia yang memengaruhi biodiversitas. Di kegiatan pembelajaran 2 itu faktor manusia yang memengaruhi biodiversitas dan kita belajar nilai langsung dari biodiversitas yaitu nilai konsumsi dan produksi. Kita sudah ke desa ya melihat pembuatan gula kelapa secara tradisional ya. Ternyata mereka nggak belajar biologi tetapi sudah ada pengetahuan adat ya tentang pembuatan gula. Kita tahu bahwa manusia tidak mungkin lepas dari alam. Kita nggak mungkin tanpa alam, hidup tanpa alam. Tetapi sebagian besar manusia tidak menyadari pentingnya alam dan biodiversitas ya. Mungkin orang yang merasa bahwa ya saya hidup di sini ya, saya hidup di kota tidak perlu tumbuhan, tidak perlu apa-apa ya. Padahal tumbuhan dan hewan-hewan di sekitar itu turut membantu kita. Ya kan kemarin kita sudah belajar nilai langsung dari biodiversitas ya. Biodiversitas sudah memberikan manfaat nilai langsung dan tidak langsung untuk kebutuhan manusia. Manusia berinteraksi dengan alam. Di kota juga apakah ada pohon? Ya ada. Ya kan? Bayangkan kalau penuh ya tanpa pohon ya, seperti apa? Ya? Termasuk hewan yang menjadi penolong. Nah ini ada gambar anjing ya. Besok kalau ke desa Sumberwari, ya jangan takut ya di sana ada beberapa anjing ya. Anjing ini fungsinya untuk membantu menjaga keamanan lingkungan ya. Kita tahu di desa itu kan sepi, sepi sekali kalau malam coba besok ya. Malam itu sepi sekali. Nah, jadi anjing-anjing ini membantu ya para petani yang menjaga ladang, menjaga rumah ya. Karena anjing itu punya sifat ini ya peka. Apakah hanya anjing saja? Ya tidak ya. Misalnya di beberapa daerah masih menggunakan sapi dan kerbau untuk membajak sawah ya. Jadi kita saling tolong menolong antar organisme. Organisme baik tumbuhan dan hewan yang ada di bumi itu berperan dalam ekosistem. Memang oksigen sudah ada di atmosfer, tapi dengan adanya tumbuhan ya kita juga bisa terbantu segar ya dengan coba bayangkan di bawah pohon siang-siang itu kan segar ya. Nah, kita ingat dalam ekosistem itu ada struktur dan fungsinya. Strukturnya kemarin ada komponen biotik, yaitu ya semua organisme. Organisme itu makhluk hidup ya, termasuk kita ya. Dan abiotik. Abiotik itu yang menyokong atau mendukung komponen biotik ya. Tanpa udara, udara kan abiotik. Cahaya, tanah, kita mau apa? Ya kan? Nah, antara biotik dan abiotik itu saling interaksi. Gitu. Selain struktur, ada juga fungsinya. Nah, fungsinya untuk apa? Aliran energi dan siklus biogeokimia. Jadi, di ekosistem itu ada aliran energi dari produsen ke konsumen, ya. Kemudian ada siklus ya. Karbon, misalnya siklus karbon ya. Itu bisa muter di bumi, itu karena ada siklusnya. Siklus air ya yang mudah ya. Air hujan turun, terserap di dalam tanah, menguap lagi. Siklus itulah yang terjadi dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran tiga itu apa? Yang pertama, mempelajari permasalahan lingkungan dan biodiversitas. Supaya apa? Supaya kita bisa menyelidiki permasalahan yang ada di daerah kita, sekitar kita. Yang kedua, setelah itu kita tahu mengatasi permasalahan itu. Ya. Setelah kita selidiki, kita tahu.
untuk mengatasi atau mencegahnya seperti apa. Yang ketiga yaitu mengkaitkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan isu lingkungan dan biodiversitas. Di awal kita sudah mengatakan bahwa yang kita pelajari itu ada kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau PPB, atau yang sering di luar negeri disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi kita bersama-sama masyarakat dunia belajar biodiversitas terutama target 15 ya kan. Kemudian setelah itu kita tumbuh tanggung jawab personal untuk menyayangi biodiversitas, sadar akan biodiversitas dan tanggung jawab sosial. Nah, seperti biasa, bisa mengerjakan prasyarat dulu. Prasyarat ini supaya apa? Supaya kalian ketika mempelajari, ya, belajar konsepnya itu masuknya enak. Nah, nanti silakan dikerjakan di modul ya, atau dipindahkan ke buku jurnal biologimu. Kemudian bisa dicek jawabannya di panduan kunci jawaban di bagian akhir. Nah, sekarang permasalahan lingkungan. Ya, menurut beberapa referensi bahwa permasalahan utama di Indonesia itu yang pertama itu penurunan kondisi hutan. Mengapa ya? Karena pengelolaan hutannya yang berkelanjutan belum optimal. Ya. Banyak penebangan-penebangan liar, ya. Kemudian pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab untuk pertanian dan perkebunannya, misalnya kelapa sawit yang tidak berizin. Kemudian kerusakan daerah aliran sungai. Ya. Jadi aliran sungainya itu rusak ya. Ya karena apa? Karena ulah manusia. Ya. Karena pembangunan ya, pembangunan yang gencar sehingga tidak memperhatikan aliran-aliran sungai ya. Banyak limbah dikeluarkan langsung ke sungai. Sehingga apa ekosistem pesisirnya jadi rusak. Ya. Mungkin tidak ada tumbuhan bakau juga ya. Kemudian pertambangan yang merusak lingkungannya. Beberapa misalnya tidak menggunakan dampak lingkungan. Kemudian tingginya ancaman terhadap biodiversitas termasuk polusi udara ya kan. Polusi udara, air itu juga seperti contoh pada gambar di kanan ini saya ambil di depan kampus mengajar saya di UGI ya. Jadi ini di atas ini halte busway. Ini tiap pagi mesti macet. Nah, di sini nih. Nah, ini kan polusi udaranya banyak ya kan. Nah, sebenarnya bisa ditanggulangi jika kita menggunakan kendaraan umum seperti Transjakarta. Nah, di Purworejo sudah ada Transjateng ya. Nah, itu bagus ya. Ini kan bisa naik ini. Sekali angkut banyak orang. Nah, kemudian lemahnya penegakan hukum. Jadi banyak kan yang illegal logging gitu, tetapi tidak banyak yang dihukum. Yang hukum juga mungkin tidak banyak gitu kan. Kemudian rendahnya kesadaran kita terhadap biodiversitas. Nah, itu makanya kita semoga setelah belajar ini kita menjadi sadar ya bahwa biodiversitas itu penting, bukan hanya cuma pengetahuan aja gitu. Ini contohnya misalnya pengerukan bukit untuk apa itu eh, menimbun lahan. Kalau berizin tidak apa-apa, tapi walaupun terlihat biasa, tapi sebenarnya itu juga merusak ekosistem. Namanya pembangunan itu mau tidak mau pasti akan merusak ekosistem asli ya. Meskipun dia nanti akan membuat ekosistem baru ya silakan. Tapi oleh karena itu pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan itu penting. Nah, kemudian ada strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dan biodiversitas. Yang pertama, kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Ya, pada modul dituliskan bahwa eh, dengan pembangunan energi berkelanjutan. Ya, jadi eh, pembangunannya energinya itu tidak merusak lingkungan, ya. Kemudian industri hijau, ya, dan rendah karbon, begitu ya. Jadi eh, penting ya untuk kebijakan dari siapa ya dari pejabat. Ya. Yang kedua, pengintegrasian biodiversitas dalam kurikulum pembelajaran. Nah, ini bisa dilihat di modul bahwa
seperti yang kita lakukan ini ya, kita mengintegrasikan biodiversitas di dalam pembelajaran ya. Kalian pergi ke apa namanya ke desa ya, belajar biodiversitas ya. Ya, lebih bagus kalau dikaitkan dengan pengetahuan adat atau indigenous knowledge kita ya. Jadi kita nggak apa, mosok kita kalah sama masyarakat desa ya yang nggak belajar biologi tapi pengetahuan adatnya untuk mempertahankan biodiversitas sangat baik gitu, kan memalukan gitu. Kita sebagai yang mengenyam bangku pendidikan ya, meskipun di desa sudah banyak yang berpendidikan, mengenyam pendidikan ya. Kemudian perencanaan proyek yang memerhatikan biodiversitas di wilayah proyek. Jadi eh, proyek itu sebelum dilaksanakan perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, biasanya proyek itu di eh, analisis dulu apakah jika dilakukan proyek di sini ini mengganggu lingkungan atau tidak. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah teknik konservasi. Konservasi itu perlindungan ya, menjaga, melindungi ya, untuk mencegah hilangnya biodiversitas. Di buku modul itu ada 6. Yang pertama itu konservasi in situ. Nah, jadi in situ itu ya di situ. In itu kan di. Jadi konservasi di ekosistem aslinya. Nah, misalnya eh, di hutan, cagar alam, ya. Misalnya konservasi orangutan di Taman Nasional ya. Jadi kalau Taman Nasional, cagar alam itu termasuk ke dalam konservasi in situ. Kalau ex situ itu jadi eh, spesies atau hewannya atau tumbuhannya itu dari luar ya dimasukkan ke tempat yang khusus ya, buatan ya atau direkayasa. Misalnya contohnya di kebun binatang, ya kan? Mendatangkan gajah Afrika ke binatang, terus taman safari ya, ada juga kebun raya ya, kebun raya Raden kalau Jawa Tengah mungkin ya, Bogor. Kemudian ada istilah intersitu ya. Jadi konservasi di area yang spesies aslinya masih ada tetapi di luar kawasan konservasi in situ ex situ. Biasanya dia ada di lahan-lahan milik misalnya perhutani ya, hutan-hutan milik perhutani seperti itu intersitu. Kalau extractive reserve ya, itu eh, kawasan konservasi, tetapi di situ warga masih boleh mengambil sumber daya yang ada di situ. Misalnya kayu ya, tapi tidak merusak konservasi yang ada di situ atau lingkungan yang ada di situ. Kalau cuma ambil kayu bakar kan nggak banyak ya. Kemudian ada istilah agroekosistem. Sebenarnya ini masih menjadi apa perdebatan ya. Karena agroekosistem itu kan bukan dari pemerintah ya, tapi milik perorangan. Jadi misalnya saya ingin punya ladang kentang, nah itu kan agroekosistem saya. Jadi agroekosistem itu ya sebenarnya berorientasinya pada produksi ya, mau produksi apa ya gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk teknik konservasi ya. Nah ini di kanan ini ada RTH, ruang terbuka hijau. Nah, mungkin yang di Purworejo udah pernah mungkin kalau habis sekolah mampir di sini nih di dekat Geger Menjangan. Kalau yang ini di Puntuk, besok kapan-kapan kalau ada waktu kita jalan-jalan belajar di sana ya. Kalau ada kita masih diberi kesempatan untuk ketemu. Nah, kemudian apa sih kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan isu lingkungan dan biodiversitas? Kok semang dimasuk-masukkan? Nah, SDGs atau TPD tadi itu Sustainable Development Goals itu saya ambil contoh satu yang kaitannya dengan agroekosistem. Karena kenapa ya? Karena kemarin kita belajar pembuatan gula kelapa ya. Di sana ada agroekosistem kan. Jadi
ekosistem yang khusus untuk produksi, ya entah buah, entah bunga atau apa ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Target 15 SDGs, yaitu ekosistem darat. Nah, yang kita pelajari kan ekosistem darat. Jadi dia menghasilkan produk-produk yang bisa kita konsumsi, ya. Tanpa ekosistem kita nggak bisa makan, loh. Ya, mau makan beras, ya mau makan nasi, ya nggak bisa kalau nggak ada ekosistem sawah. Apakah agroekosistem hanya ada di darat? Tidak, di laut juga bisa. Misalnya kita makan rumput laut, ya, atau sebenarnya ikan-ikan itu juga termasuk dalam ekosistem ya, yang menghasilkan produk yang kita makan. Agro itu bukan berarti cuma tumbuhan, tetapi ternak, ya, ternak itu juga termasuk, ya, ternak itu termasuk agroekosistem. Nah, apabila eh, SDGs nomor 15 dan 14 ini tidak terpenuhi, maka apa? Timbul kelaparan, ya. Kita lapar. Kalau kita sudah lapar, maka kita jatuh miskin. Nah, kalau kita jatuh miskin, ya sudah. Bagaimana bangsa ini mau maju? Nah, ya jadi kenapa kok penting loh belajar biodiversitas itu? Nah, sedikit tentang agroekosistem. Jadi agroekosistem itu apa? Kalau pada modul sudah dituliskan, jadi sebuah lingkungan yang pertama punya strukturnya yaitu komponen biotik dan abiotik. Terus apa? Punya fungsi ya untuk apa? Biasanya untuk aliran energi dan menghasilkan pangan ya, atau serat ya, atau produk tertentu yang dimodifikasi oleh manusia. Nah, jadi maka agroekosistem itu kalau dilihat mungkin seperti ekosistem rekayasa atau ekosistem modifikasi atau sering disebut buatan lah begitu ya. Jadi merekayasa suatu lingkungan. Nah, ini kemarin kita melihat Bapak naik untuk mengambil sajeng ya, sajeng itu nira. Nah, ini menggunakan bumbung dan rajang. Bukan celurit ya, tapi rajang. Nah, ini bumbung yang ditaruh di dekat wolo. Ya, wolo itu kan bunga kelapa yang belum mekar, jadi majemuk. Nah, ini ada kupu-kupu hinggap ya. Itu juga ada interaksi antar organisme. Nah, pengelolaan agroekosistem. Jadi, kalau mau bilang berkelanjutan ya pengelolaannya harus berkelanjutan ya. Biasanya pengelolaan agroekosistem yang berkelanjutan itu menggunakan agen-agen hayati ya, tidak kimia. Nah, di desa sana ya, warga tidak menggunakan kimia untuk pupuk. Jadi pupuk untuk memupuk tanaman itu menggunakan lemen. Lemen itu pupuknya dari apa? Kotoran kambing. Ya, jadi mereka kan memelihara kambing ya. Nah, itu untuk pupuk ya, atau tanaman-tanaman apa? Oh, daun-daun serasa-serasa. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia. Ketika wolonya itu banyak ulat. Nah, ulat di wolonya yang saya temukan saat meneliti, ya, dibantu Pak Paimin, ketemu Paimin. Itu kadang nempel di wolo-wolo. Nah, ini merusak wolo. Wolo itu bunga kelapa yang menyebabkan dia gosong. Mereka, petani-petani itu biasanya beberapa hari gitu, beberapa minggu, itu diudari dulu, dibuka talinya wolonya, terus diketok-ketoknya supaya ulat wolonya itu nggak ada di situ. Nah, gitu. Jadi juga di situ banyak predator alami, misalnya kadal hijau. Nah, kadal hijau itu mungkin memakan serangga-serangga yang merusak atau menghambat wolo tadi itu mengeluarkan nira. Jadi pengetahuan ada di sana, mereka tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana mereka menjaga predator alami supaya tidak punah. Kalau jalan kan sering lihat ada laba-laba banyak ya, itu kan predator alami sebenarnya. Nah, gitu ya. Ini ulat wolo kalau saya mikroskop kayak gini bentuknya ya, ada apa siliannya. Nah, setelah tahu strukturnya ya, apa maksudnya bentuk agroekosistemnya, nah sekarang kita lihat fungsinya ya. Fungsinya ada aliran energi dalam ekosistem. Kita udah belajar bahwa ada produsen, konsumen ya. Nah, kalau produsen itu ya berarti yang menghasilkan. Itu tingkat trofik pertama.
disebut produsen primer. Jadi semua organisme autotrof yaitu organisme fotosintetik yang menggunakan energi cahaya untuk mensintesis gula dan senyawa organik lainnya sebagai bahan bakar dalam respirasi sel dan pertumbuhan sel. Jadi dia nanti hasilnya adalah gula atau amilum ya, mungkin oksigen ya. Contohnya apa? Tumbuhan ya, pohon, alga dan bakteri fotosintetik atau bakteri yang memanfaatkan cahaya untuk berfotosintesis. Jadi organisme yang penduduk tingkat tropik pertama adalah yang bisa berfotosintesis. Kemudian tingkat tropik kedua, tiga, dan keempat ini konsumen. Ya. Kalau konsumen itu memakan produsen langsung disebut herbivora. Ya. Biasanya ada belalang, ulat, dan hewan apapun yang memakan produsen. Sebenarnya ada juga yang mengatakan istilah herbivora karnivora itu kurang tepat, tetapi intinya herbivore itu dia makan produsen rumput misalnya daun gitu ya. Meskipun kadang dalam daun itu mungkin ada hewan lain ya yang ikut makan ya, berarti kan dia herbivore. Tapi yang utama ya makanan yang utama. Kemudian karnivora ya, jadi yang memakan konsumen tingkat satu biasanya atau konsumen tingkat dua. Tinggal kalau dia makan herbivora berarti karnivora primer. Jadi primer itu yang pertama. Yang pertama. Dan karnivora sekunder. Kemudian ada istilah decomposer. Decomposer itu apa? Contohnya bakteri ya, bakteri dan jamur. Jadi decomposer itu pengurai. Ya. Jadi bedanya apa sama detritivore? Kalau detritivore itu lebih kepada memakan sisa-sisa organisme yang sudah mati, yang kemudian lebih kepada ini apa? Detritus ya. Jadi remah-remah gitu, remah-remahan misalnya eh, apa ya? Cacing itu kan memakan remah-remah misalnya daun yang sudah apa namanya lapuk gitu ya. Tapi kalau bakteri itu lebih kepada menguraikan, ya, memecah lebih ke senyawa-senyawa yang lebih kecil gitu. Dari organik menjadi anorganik. Yang nantinya nanti bisa dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan. Nah ini contohnya, ini mungkin termasuk dalam decomposer ya. Detrivore, sorry kalau growing ya, karena dia tidak bisa mengurai. Kalau jamur ya, bakteri itu decomposer. Nah, silahkan kalian berpikir kritis ya bersama kelompok ya, dikerjakan di bukumu atau di jurnal biologimu ya. Silahkan 30 menit, 40 menit mendiskusikan sambil dipresentasikan ya. Di modul sudah ada. Termasuk nanti mengamati ini ada sungai di kota dan di desa, perbedaannya seperti apa. Kira-kira organisme yang di sini bagaimana dan yang di sini bagaimana. Kira-kira aliran energinya bagaimana? Lebih bagus yang di sini, yang di B, atau yang di A? Nah, silakan. Ini ada infografis. Nah, di sini ada kemarin saya bersama tim peneliti ya, meneliti, mengumpulkan ya, lebih tepatnya mengidentifikasi hewan-hewan yang ada di sekitar pohon kelapa. Nah, ini adalah hewan-hewannya. Nah, silakan nanti kalian bisa lihat hewan ini ya, kalau ketemu langsung. Demikian pembelajaran pertemuan kelima kegiatan pelajaran 3. Silahkan kalian pahami. Sampai berjumpa di pertemuan ke-6 kegiatan pelajaran 3 pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.